お前は今夜俺の国で死ぬんだよ。 Sebuah film horor boleh dikatakan sukses ketika dia berhasil menunaikan tugasnya, yakni memberikan ketakutan serta rasa ngeri terhadap penontonnya sesudah pulang dari sinema. Untuk di tahun ini, gue nggak menemukan film yang memberi impak horor yang instan, sampai akhirnya gue menonton Ivana. Dan ini dia review singkat Ivana by Cornflake. Diadaptasi dari novel Merunti Berang Ivana Van Dyke karya Risa Saraswati. Premis utama film ini adalah tentang sosok hantu Ivana, seorang perempuan keturunan Belanda yang jatuh cinta pada Indonesia dan sering membantu orang pribumi. Namun di tahun 1943, dia menjadi korban kekejaman tentara Jepang yang sedang melakukan pendudukan. Masih satu universe dengan Danur series, namun kali ini di tangan yang berbeda. Sutradara Kimo Stambul yang dulunya berada di bawah naungan bendera Mo Brothers sukses mengarahkan Ivana menjadi film yang memiliki cita rasa yang sama sekali berbeda dengan film Danur lainnya. Dalam besutan tangan dingin Kimo, Ivana dibawa to the next level seolah-olah ia tidak berada dalam Danur universe. Kimo yang memang terkenal dengan film yang berdarah-darah seperti Rumah Darah serta Ratu Ilmu Hitam membawa nuansa gore ke Danur Universe. Walau mungkin karena batasan dari MD Picture, level kesadisannya jelas di bawah dua film tersebut. Kesuksesan ini agak mengejutkan karena story Ivana juga ditulis oleh Lele Laila yang cenderung bermain aman di KKN Desa Penari dan boleh jadi stuck dalam menulis Danur series. Bukan hanya menyajikan aksi tebas kepala saja, Ivana juga terasa sangat gentle dalam penuturan ceritanya. Pace di sepertiga awal di film yang tidak terburu-buru membuat setup cerita terbangun dengan rapi. Karakter-karakter film dimulai dari protagonis baru kita, Ambar, yang diperankan oleh Kathleen Hadelman, seorang gadis yatim piatu dengan masalah di penglihatannya. Juga Sonia Alisa sebagai Ivana, hingga beberapa karakter titular lain, termasuk favorit gua di sini yaitu polisi kocak Yudi yang diperankan oleh Tanta Ginting. Kimo berhasil membangun karakter development serta konflik yang walaupun sedikit tapi apik pada tokoh-tokoh ini sehingga memungkinkan kita mengenal mereka lebih jauh dan tentunya jadi berempati dengan apa yang terjadi. Membandingkan dengan film MD Picture lain dengan budget yang nyaris sama, tetapi dengan antusiasme berbeda yaitu KKN di Desa Penari, gua yang kebetulan satu bioskop dengan banyak penonton remaja yang sepertinya satu vibes dengan remaja Citayam Fashion Week, malah merasakan hype dan antusias yang lebih meriah di Ivana. Mungkin karena buat mereka kadar gore-nya yang sadis, atmosfer yang sangat spooky walau memang minim jumpscare. Namun ketika musik kepala pundak lutut kaki versi Belanda diputar, gua dan mereka langsung merinding dan coba menerka-nerka apa yang selanjutnya terjadi. Ada dua poin yang selanjutnya gua suka di sini. Pertama, penyajian flashback yang kreatif yang akhirnya membuat gue menemukan jawaban bagaimana seharusnya momen flashback disajikan tanpa terasa dipaksakan. Poin kedua, karakter Yudi, polisi yang diperankan oleh Tanta Ginting, berhasil membawa kekocakan dan sedikit keabsurdan yang mampu jadi balancing vibes filmnya yang memang dark. Walau begitu, rasanya ada sedikit kekurangan yang gue rasakan cukup penting, yaitu tentang kurangnya eksplorasi pada adegan masa lalu, entah itu cikal bakal pembantaian oleh tentara Jepang atau hubungan para korban hantu Ivana dengan dendam di masa lalu. Gua juga agak menyayangkan pembatasan tingkat kesadisan walau memang dengan alasan untuk menjangkau penonton yang lebih luas tentunya. Dengan sedikit kekurangan itu, gua bersyukur bahwasanya semesta Danur mungkin bisa di-rebuild atau minimal bisa dilanjutkan dengan tangan-tangan berbeda. Somehow, selain menaikkan kelas Danur Universe secara signifikan,
Kimo Stambul serta Ivana membuat gue optimis bahwa film horor Indonesia berkualitas masih memiliki masa depan yang cerah.